Sudah semua kau. Coba gua mari di balik. Dalam rapatnya ada. Baca formnya. Walaupun tidak form. Jadi dia udah masuk gitu kan milih itu. Rapat ini. Kamera ya. Kakak senang ya nanti mau ngirim-ngirim foto wajah jalan dengan lagu-lagu itu buat. Gila lah, aja enggak tua. Ini baru udah dibahas. SBH Radio. Iya, Buat terus dikit-dikit sport lagi sidang lagi Iya. lagu instrumental ya. Lagi udah dibahas dengan Layu Mitar dengan di sini lah. Masuk lagi. IT jangan Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berkumpul di acara rapat tahunan walaupun mungkin rapatnya sudah terlewat. Kalau tahunan itu bahasanya di awal bulan ya kan, di awal tahun Januari. Tapi karena keadaan dan sesuatu hal maka baru kita sempatkan rapat pada bulan Februari ini, di awal Februari ini. Adapun susunan acara rapat tahunan Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan, yang pertama adalah sambutan dari ketua, yang kedua sambutan dari Dewan Pembina, kemudian acara ketiga nanti mungkin kita sharing, bahasanya sharing, kemudian pembahasan terkait kerja apa saja yang akan kita laksanakan, evaluasi atau bagaimana kerja yang akan kita laksanakan di tahun 2023 sampai Desember 2023. Untuk itu, untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan dari Pak Ketua LBH Serasan kepada Pak Wedi Antoni, kami persilakan. Terima kasih. Saudara Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Serasan ini, rekan-rekan sejawat, pengurus MBH kemarin ini, dan para advokat, para legal bendahara. Selanjutnya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kenikmatan, keapiatan terlebih di Islam dalam rangka rapat atau silaturahmi sharing kinerja kita untuk kebaikan kita bersama ke depannya nanti. Alhamdulillah, tahun 2023 kita lanjutkan bahwa kita masih diberi kepercayaan oleh beberapa lembaga peradilan, terutama peradilan agama, peradilan negeri, dan untuk selanjutnya di Pemda. Di Pemda selama ini kita MOU-nya dengan Kabak Hukum, kemarin ada bincang-bincang si rekan kita Revi Santia ikut ke bagian hukum. Insya Allah MOU kita ditantangkan oleh Pak Bupati langsung. Nanti mungkin Pak Bupati dapat informasi dari Pemda Bagian Hukum untuk mempromosikan atau memperkenalkan LBH Serasan kita, bahwa di More ini ada LBH yang sertifikat, ada yang terakreditasi yang bisa untuk membantu masyarakat yang tidak mampu atau bantuan hukum secara cuma-cuma. Selanjutnya, ini untuk kebaikan kita bersama, kita tetap tingkatkan kekompakan, keterbukaan, dan berkoordinasi terus. Karena di luar sana banyak yang untuk bergabung dengan kita, ya kita untuk membatasi dulu kan, ya karena rekan-rekan kita masih sanggup untuk mengerjakan ini. Alhamdulillah kan, alhamdulillah dengan kita cuma beberapa orang ini kita masih sanggup untuk mengerjakan ini. Mungkin itu saja, nanti kita sharing untuk kebaikan kekompakan, terutama kekompakan kinerja kita supaya
ketanggung-jawaban dan pekerjaan kita tetap terlaksana dengan selesai, dengan baik dan selesai. Jadi itu saja. Apabila ada sesuatu yang salah, mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya sambutan dari Dewan Pembina kepada Bapak Kardia Besar MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang saya hormati Ketua LBH, Sekretaris, Pengurus, Vokat, juga yang sempat hadir. Pertama dan pertama mari selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tentu berkat rahmat Allah, berkat hidayahnya, inayahnya, kita alhamdulillah pada saat ini masih diberikan kesehatan, keafiatan, lebih-lebih lagi kita bisa bersilaturahim, bertatap muka di pagi hari yang baik ini, kita berdiri dengan suasana yang baik. Salawat dan salam mari kita curahkan dan sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, jadi saya hormati Ketua, alhamdulillah syukur, kita patut bersyukur dekat 3 wilayah itu, jadi memang kita bersyukur baik untuk diri kita sendiri, keluarga, lebih-lebih berorganisasi. Allah hanya minta syukur, dia kata minta lain-lain, syukur, tinggal bagaimana kita bersyukur. Alhamdulillah syukur kita di LBH ini, kita batas di LBH ini sudah berjalan 2 tahun ya. 2 tahun. 2019 tahun. Mungkin juga si Anuadia Bandung, inilah LBH kita ini. Nah ini yang perlu kita syukur, artinya berjalan. Nah berjalan ini memang tidak bisa kita sendiri-sendiri, harus berjalan dengan kebersamaan. Alhamdulillah perjalanan ini lancar, normal, dan aku yakin pasti ada kendala-kendala yang kamu hadapi, kamu lewati. Pertama baik dalam penanganan perkara, dalam penyelesaian masalah pasti itu. Oleh sebab itu, inilah kesempatan kita dan untuk evaluasi di mana kelemahan, di mana kekurangan, sehingga ke depan lebih baik. Nah, selalu saya sampaikan, kita selalu ngomong bahwasanya LBH kita ini adalah LBH yang menjalankan amanah, yang membantu dengan cuma-cuma. Nah ini Pak Weli, utamanya kita harus ada pertanggungjawaban moral terhadap statement itu. Artinya apa? Ya kita sama-sama tahu harus ada skala ataupun kota yang memang betul-betul gratis terjalan. Ini harus kamu putuskan. Di segi pidana barang bekas, tahun ini memang betul-betul gratisnya. Tidak pakai Pemda, tidak pakai yang betul-betul gratis. Ada pakai apa di dengan agama, atau 2 atau berapa. Harus ada kota itu sehingga bisa kita bertepuk dada. Oh ini gratis, ada. Dan misi itu berjalan. Karena yang kita jalan ini gratis ini dibayarin. Memang tidak salah pemerintah, tapi kita sebagai organisasi LBH untuk bakti kita dengan masyarakat memang harus ada kota dalam tahun itu yang program kita berikan, sehingga terlepas tanggung jawab kita, memang ada yang gratis, ada yang dibayar oleh negara. Jadi kita dengan senang hati menyebut itu gratis. Kalau saat ini seminya, walaupun artinya apa namanya belum jalan itu tadi belum kita evaluasi itu. Tahun ini duit kas lado, hijau. Tahun depan duit kas tambah, hijau. Itu guna duit kas itu tadi untuk subsidi silang. Subsidi silang mana-mana pembiayaan yang memang 0 rupiah yang dibutuhkan oleh pencari keadilan. Nah, kemudian di dalam pegawai aku lalingar telah merasakan, ya alhamdulillah artinya berjalan. Tapi berjalan baik, sehingga perlu dibangun sistem.
sistem tata kelola penanganan perkara. Sehingga kita bisa mengukur lagi, apakah cukup dengan kekuatan kawan-kawan ini dengan sekian perkara ini, atau masih kurang, supaya dia berjalan sesuai dengan ini. Karena kadang-kadang aku nengok kamu sampai malam, niat kawan sampai malam. Nah sampai malam itu evaluasi. Apa memang tidak begawi siangnya, nunggu sampai malam, apa memang kurang waktu? Atau perkara besarnya, sedang nunggunya. Nah ini Sedang yang mulai sore gitu. sore, artinya itu. Nah, artinya sekali lagi tadi supaya tidak terlalu bias, harus ada kota yang betul-betul gratis, pidana atau nyako pelaku minimal siko minimal. Oke siapa kan seleksi siko. Nah kemudian ketiga regulasi dari mana biaya. Kemudian ada tadi apa namanya alur kerja penanganan perkara. Jadi kalau di LBH itu dia itu harus ada spesialis. Ini urusan tenaga kerjaan, ini urusan keperdataan, ini urusan pidana. Nah betul-betul memang yang direct face bertanggung jawab dengan perkara itu. Kalau sementara ini tadi menurut kamu tadilah banyak, menurut aku masih kurang gitu loh. Sepanjang itu gawiannya. Tapi kalau masih tercover nggak masalah. Tapi kalau di LBH itu pacaran, terlalu banyak darah. Bidang ini. Karena di LBH itu kita harus sepakat memang cuma LBH itu pengabdian. Alhamdulillah kita dari pengabdian itu ada tambahan atau rezeki. LBH tidak macam LBH itu pengabdian. Nah, subsidi kita harus berkorban. Ini alhamdulillah dari pekerjaan tidak salah juga kita dapat duit dari sana, masalah. Tapi itu maksud artinya dibuatlah sistem penanganan perkara ini sampai ke mana ini administrasi juga. Nah ini terus terang aku kan mengorbankan kantor Lompong ini kan bukan main kesalahan diperintahkan tunggu tahu aku gawe BH. Nah itu lah kecoh kan dalam prioritas gawe BH. Ini akan nahan baik. Maksudnya ada kamu tuh baca ini BH ini kantor ini. Itu sudah yang mana kita perintahkan harus cepat. Nah itu artinya harus dibangun sistem itu. Macam ini kalau memang kurang, mana ya? Itu konsekuensi itu banyak lagi perkara. Kalau kita tidak ada perkara, tidak perlu. Jangan kan tidak banyak lagi perkara. Cukup aku nganikah baik dua misalnya. Di urusan tempat normal, ini kan banyak perkara. Nah, artinya kita boleh ngambil perkara sepanjang memang senangannya. Kemudian sistem tadi yang paling itu baik, jadi silakanlah bebas. Mungkin aku terutama baca ngomong baik, sadar teman-teman untuk nuliskan mungkin tidak paham, mungkin kawan-kawan bisa, tapi kalau untuk membantu menyelaraskan bisa. Tapi kalau untuk betul-betul ngomong sendiri baca main itu baik, nah silakan kan. Ataupun ada keluhan jangan sungkan-sungkan. Kita ini kan kadang-kadang yakin terutama aku ini bukan bersih, bukan benar, pasti banyak kesalahan-kesalahan. Kalau kamu tidak ingin tahu salahnya, jadi salah terus. Jadi tolong ingatkan di mana kelemahannya, di mana. Kalau kita tadi tidak perlu ingatkan, gitu. Kalau memang ada kesalahan, jangan perlu dibuat-buat kesalahan tu. Naik lewat sampai ke sapu lagi tidak nyampe gitu. Kakak pertama, Eli, adik-adik kamu kan masih baru-baru. Untuk penerus generasi itu kamu nilai. Aku dengan Eli lah senior. Belum lagi urusan perhati, ini kan menumpuk lupanya kan perhati juga tapi. Aku kira itu baik, buatlah aku nama silakan baik tanggapi apa yang saya sampaikan. Kalaupun ada kebenarannya, itu kebenarannya hakiki. Kalau kurang kelemahannya itu juga di kesalahan juga. Kemudian sesuatu ini memahami siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya ini sepertinya acara inti terkait evaluasi pekerjaan kita di tahun 2002 dan persiapan atau langkah-langkah yang harus kita jalankan dalam melaksanakan pekerjaan di tahun 2023. Teman-teman mungkin lebih paham mungkin apa kekurangan kita di 2022. Saya harap di tahun 2023 ini hal tersebut bisa dipenuhi.
Artinya kita bisa menutupi kekurangan yang ada di tahun 2002 dan kita persiapkan melangkah di tahun 2023. Nah, terkait hal tersebut silakan bagi teman-teman yang punya keluh kesah, jangan sampai keluh kesahnya cuma nyampe ke aku, tidak sampai ke atas. Iya kan? Aku lah capeknya kayaknya dengerin keluh kesah masing-masing gitu ya. Jadi ya sebenarnya biasa loh. Jangan capek, itu mati. Jangan pernah ngomong capek. Benar kan? Tapi terkadang mantul enggak? Nyampenya ke aku mantul lagi beliau. Itu nggak pernah capek. Oke, maka dari Batasi baik dulu, evaluasi dulu. Oh, oke. Evaluasi belakang, apa kelemahannya? Tidak fokus. Pak, berarti kita batasi, kata saran Dewan Pembina kita batasi. Ya. Yang pertama kita evaluasi terkait pekerjaan kita di tahun 2022. Silakan menurut teman-teman apa yang kurang, saya rasa saya mau dengar pendapat dari Pak Abdi dulu kan. Apa Ya. kira-kira menurutnya yang evaluasi apa kesalahan kita di tahun 2022 supaya di 2023 lebih semangat lagi, ya tidak? Nah, Oke, silakan Pak Abdi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketua LBH, Pak Dewan Pembina, rekan kawan. Kalau untuk kita langsung aja kalau untuk evaluasi satu yang harus jadi evaluasi itu berdasarkan dari pembina tadi, satu sistem pengelolaan perkara. Sistem pengelolaan perkara yang harus jadi perhatian, apalagi sekarang ada Sivia, Pak Agus, Pak Repli. Untuk sistem pengelolaan perkara itu yang harus diingat, kita kan ada 2 MOU. Ada 2 MOU, jadi satu BPN dan 2 BPA. Tapi yang harus jadi catatan yang tahu sekali itu IPN. Atau di PN itu sekarang harus untuk diketahui baik Pak Ketua ataupun Pak Wakil dalam hal perkara yang narkoba itu sekarang mereka minta didampingi, saya ketahui. Jadi kalau untuk tahun belakang itu perkara narkoba disampingkan. Ada bisa dijadi catatan narkoba itu dipakai nama, tetap karena kita MOU, aku merelakan nama aku dipakai di situ kalau untuk narkoba. Tapi nama itu selain dipakai, mereka melaporkan, Pak ini perkaranya, Pak ini perkaranya. Dan setelah baca memang sesuai misalnya, jadi tidak kurang. Nah, jadi kenapa itu nak dievaluasi? Karena ada beberapa perkara itu terlewat. Satu terlewatnya, misalnya ada penunjukan, ada mungkin ada kelalaian satu, ada kelalaian dari aku. Kedua juga ada bertubrukan dengan PA sidangnya kurang. Nah, untuk perkara yang bertubrukan dengan PA ini, selagi aku bisa menanganinya, aku bisa tetap menanganinya. Ini yang jadi persoalan. Sewaktu perkara di PN itu jalannya bareng 2. Nah, itu tidak bisa aku tangani. Karena posisinya aku harus hadir di salah satu itu. Ya. Itu jadi 2. Jadi untuk Agus, Repli ataupun mungkin Mita, Sivia itu harus diperhatikan. Selagi aku bisa, kalian tidak usah tetap bisa jalankan di perkara yang di PA. Karena di PA itu disiplinnya pagi. Tapi kalau ada posisi di mana aku tidak, nah aku contohkan misal sikok perkara perlindungan anak, sikok sidang anak, itu tidak bisa. Walaupun ada hakim yang nekat, Pak, sikok kamu sidang di sini, kamu hidupkan sikok HP di sini. Tidak bisa, Pak. Sikok kan pakai toga kataku. Dan kami ada tim di situ. Nah, itu yang jadi kendala aku harap diperhatikan. Jadi satu itu. Yang kedua jadi catatan untuk penanganan perkara. Kalau aku contoh Setia, si Agus, si Repli, yang sampai saat ini masih aku nilai ada kekurangan, bukan soal mendampinginya, tapi tanggung jawabnya ingat terhadap perkara itu. Wah, aku ada perkara dengan hakim ini, wah aku ada perkara dengan hakim ini. Dan cek juga di pengadilan agama, tidak mungkin sekretaris
ketua pembina dan mengingatkan, kamu ada sidang hari ini. Itu kan sudah tanggung jawab dari kita. Aku ada sidang hari ini. Sudah hari sidang ini. Kalau kita memang tidak bisa hadir, kita yang bikin laporan kepada rekan-rekan kita. Pak, aku tidak bisa hadir hari ini sidang ini. Nah, jangan kalian hadir, tapi kalian tidak ingat, kalian ada tanggung jawab di situ. Itu makanya kita ada papan, ada ini. Nah, itu untuk evaluasi. Kedua, kalau untuk dari yang pembina tadi, itu juga sudah jadi catatan aku. Yang kedua tadi itu namanya ada pro bono. Kalau yang kita pro bono, yang dijaga tadi, yang memang benar-benar 0 rupiah. Kalau pro dio ini tadi, yang dijaga tadi. Nah, kalau untuk yang tadi, kita ini kak ada kendala di sini. Kita ini karena duo si Kopemda dan si Sembako, jadi kita agak kejar-kejaran gitu nah. Jadi kalau aku sarankan mungkin kan kalau terharu memang dari kakak dan memang karena kan kalau si Bakum dan Pemda itu kita harus memenuhi kuota lah. Nah, kalau memang ada perkara pro bono, misalnya pro bono tidak soal. Jadi misalnya kakak ada mau hubungi kakak kan, nah tidak soal. Ya, karena kalau dia pro dio ini kita ini kan langsung masuk. Pro dio. Tidak ada yang bunuh belakang. Nah, tapi kalau memang ada yang nungguin kak aku nih ada misalnya anak pengaruh, nah itu mah oke lah kak, itu agak bisa biar aku langsung lagi nangan juga. Yang untuk yang berbunuh tadi. Tapi memang masyarakat mengambil kita bahas kita sehari-hari kak pakai serpasa. Nah jangan tunjukkan. Jadi lebih lemak ke ininya untuk ngurus berbunuh yang sudah itu benar gatal kak. Tadi melapang hati juga. Jadi jangan kita berorientasinya duit produk cair ya. Seperti itu sistem pengelolaan ini sudah, berbunuh sudah, evaluasinya. Kalau kekompakan mencakuplah masalah sistem tadi. Adapun promosi mungkin aku kira untuk sharing yang depan. Kalau evaluasi sudah ada cukup kita evaluasi. Untuk evaluasi dari Pak Abdi sudah cukup, mungkin dari Agus dan Kak Refli ada evaluasi di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua LPPH Serasan, Bapak Pembina LPPH Serasan, Sekretaris beserta advokat yang lain dan admin kami Ibu ikut. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat dan rangka evaluasi dan tindak lanjut program 2023 LPPH Serasan. Langsung saja yang dari kami advokat secara teknis untuk pelayanan LPPH Serasan yang di Pengadilan Agama, waktu kami di Pengadilan Agama juga telah disampaikan secara teknisnya. Mungkin tidak terlalu banyak yang perlu dirubah, mungkin perlu banyak yang ditambah. Jadi pelayanan kita di sana serta kerjasama kita di sana. Dan mungkin untuk penanganan perkara yang Pengadilan Agama, untuk Pengadilan Agama, untuk selama ini kita sudah bertanggung jawab penuh, Pak. Sudah terima. Ketika perkara kita, misalnya kan dari Ibu Mita yang dipegang Ibu Mita, kita sudah kita jalankan. Nah, mungkin di beberapa perkara mungkin ada kesibukan, nah kan tidak bisa dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Misalnya perkara yang ditangani bagus kan dilimpahkan kepada saya atau ke Amita atau kepada yang lain. Ada juga yang ke Pak Api yang itu begitu. Jadi untuk Pengadilan Agama mungkin untuk 2023 klasifikasinya bukan. Klasifikasi misalkan perkara ini oleh dipegang oleh Ibu Mita. Jadi penanggung jawabnya sepenuhnya dari awal sampai akhir ini adalah yang ditangani Ibu Mita. Ya, dari awal dari akhir ditangani oleh Ibu Mita. Jadi tidak ada tumpang tindih antara perkara yang pegang Agus dengan yang dipegang oleh saya. Jadi ada tanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan dari awal sampai terakhir. Mungkin itu yang untuk perkara di Pengadilan Agama. Jadi di 2023 itu kalau secara teknisnya memang kita itu sudah baik, sudah bagus kan. Nah tapi ketika penanganan perkara, nah yang satu ini saling
apa namanya itu dikhawatirkan akan saling lempar kalau tidak dipertanggungjawabkan oleh seseorang atau mungkin. Nah, kalaupun misalnya kita tidak bisa hadir atau pada waktu itu melakukan sidang, ada kesibukan atau ada lain hal yang tidak bisa ditinggalkan, mohon kepada yang lain untuk menghandle perkara itu. Di situ yang di pengadilan agama. Nah, tapi untuk yang lainnya kan sudah alhamdulillah sudah bagus. Nah, masalah yang lain, nah yang kami ini terkendalanya gini, Pak Ketua dan Pak Pembina. Namanya kami baru kan, mungkin kami ini, nah ketika pembuatan gugatan, mohon maaf ya, pembuatan gugatan atau replik atau duplik atau kesimpulan, kami ini masih merasa bingung. Nah di situ kami ini selalu merepotkan Ibu Mita dan Abdi. Nah, mohon dipahami juga, kami begitu itu tuh mungkin ilmu yang kami belum ada yang didapat dan yang baru mungkin selalu akan merepotkan, dalam arti bukan merepotkan yang bagaimana kan, bukan suruh minta yang ngetiknya. Kami itu minta evaluasi gugatan ini, terus replik ini untuk kesempurnaan dari perkara yang kita tangani. Itu saja yang untuk pengadilan agama. Nah untuk pengadilan negeri mungkin sama halnya juga, supaya tidak ada tumpang tindih dan ada rasa tanggung jawab dalam perkara ini. Nah, jadi ketika ini dilimpahkan kepada saudara Repli, jadi dari awal sampai dia putus itu menjadi tanggung jawab Repli. Masalah penyelesaian perkaranya oke, kita bersama-sama, tapi secara tanggung jawab membuat apa butuh kesimpulan atau membuat duplik atau menjawab gugatan atau kesimpulan yang lain sampai putusan itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Jadi kita rasa punya tanggung jawab dan tidak akan saling lempar. Mungkin itu saja. Ya. Untuk harapan 2023, ya alhamdulillah kita juga masih dipercaya LBH Serasan karena berkat dari kerjasama tim dan dari pembina dan ketua yang selalu mengarahkan yang terbaik untuk kita. Mungkin itu saja. Untuk yang secara teknis yang lain kita akan selalu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke Pak Agus. Ya, silakan Pak Agus. Kayaknya yang banyak keluh kesah beliau ini. Catatan evaluasi. Evaluasi. Bukan selanjutnya. Bukan cerah. Agen ini untuk tindak lanjut nanti kita bicara. Yang penting evaluasi dulu. Silakan Pak Agus sampaikan yang ada di hati nuranimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua LBBHS dan yang saya hormati juga pembina sekaligus ayah dari guru saya. Guru saya. Yang saya hormati sekretaris dan para advokat dan admin. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini untuk menyampaikan kinerja kita. LBBHS didirikan oleh kekompakan bersama dan keinginan bersama. Ingin mendirikan LBBHS untuk kepentingan masyarakat. Walaupun di balik itu ada kepentingan yang secara pribadi. Di sini saya sampaikan untuk sistem penanganan perkara. Untuk di PN itu kebanyakan untuk di PN itu penanganan perkara itu di Pak Abdi yang menangani perkara di PN itu. Kami sebagai advokat yang baru di LBH itu ya sangat sedikit untuk menangani perkara itu. Maksud saya untuk evaluasi sistem untuk evaluasi 2023 untuk penanganan perkara di PN itu untuk koordinator itu tuh untuk di PN ini ada perkara sikot 2, 3, 4. Jadi tolong yang koordinator itu Pak Abdi untuk mengkoordinir siapa yang gawikan kasus itu. Nah itu kalau yang untuk di PN. Kalau yang untuk di PA, maksud saya kan itu untuk di PA itu kan ada kasus mungkin ada kasus yang masuk. Yang untuk koordinirnya itu untuk evaluasi untuk 2023 ini
kita serahkan dengan Ayub Mita. Ayub Mita membagi kasus itu. Bagi dengan siapa? Ini kan ada 3 advokat yang senior, yang junior maksudnya kan. Nah, dibagi biar tidak rancung. Ada yang di PN, ada di PA. Ketika berbenturan, ketika ada yang di PN dan di PA, bisa digantikan dengan yang lain. Itu untuk populasi. Untuk yang subsidi kata Pak Pembina tadi, subsidi silang itu yang untuk perkara yang aku tangani. Perkara yang aku tangani yang di PA itu. Jadi banyak masyarakat yang untuk bercerai itu Pak sudah lama sebenarnya. Nak bercerai, cuman kendalanya tak kata duit. Walaupun ai kata kita, Pak ini minta bayar baik untuk apa itu awalnya bayar pendaftaran. Itu lagi tak mampu mereka itu, Pak. Nah, di situ maksud saya untuk kesempatan kita untuk yang secara gratis, secara pro bono yang itu tadi, Pak. Tak usah maksud aku kan, ya namanya kita LBH kata Pak Pembina tadi. Adalah yang secara gratisnya. Nah, kita bantu maksudnya ketika masyarakat yang tidak mampu nih yang di dalam keuangan yang buntu-buntu nih ya kita bantu. Disitulah ladang amal yang kita miliki di LBBHS ini. Yang untuk pro bono. Yang untuk kemajuan LBBHS ini maksud saya kita majukan lagi. Kita sekarang sudah mencapai titik nyaman lah. Nah, apa tindakan kita selanjutnya untuk memajukan LBH ini? Untuk kepentingan kita bersama di sini, Pak. Masalah. Untuk kepentingan bersama di sini ialah di sini kita sama-sama mencari makan, sama-sama mencari rezeki, sama-sama mencari ini. Ada ladang ilmu, ada ladang rezeki, ada ladang amal. Ya kita harus berbagi. Bagaimana caranya tadi? Kita makan sama-sama di sini. Nah, terbukaan inilah yang kurang di LBBH sini, Pak. Yang untuk kemajuan LBBHS untuk 2003 dan selanjutnya, kita rencana aku telah disampaikan oleh kita. Yuk kita buat YouTube. Karena itulah informasi untuk masyarakat luas untuk mengetahui tentang LBH untuk masyarakat luas. Informasi yang sangat luas itu kan di internet, di apa kan itu lah maksud aku. Kasih informasi untuk masyarakat luas. Selanjutnya, terus lakukan lagi kerjasama dengan instansi lain. Untuk kantor tadi Pak Pembina menyinggung dalam artian untuk kemajuan LBH. Untuk kantor kena ikut di sini sebagai karyawan, sebagai karyawan LBBHS. Staff ya. Ya, karena ya ketika banyaknya perkara di LBBHS pasti berbenturan dengan pekerjaan Pak Ardiansa. Berbenturan pasti dan ngetik tuh kan Pak Ardiansa nelpon, lupa ikan gawi kan, pasti lupa. Kenapa? Untuk kantor di sini, Pak. Minta maaf sebelumnya kan LBBHS di sini, minta maaf merepoti. Nah, maksud saya untuk kemajuan ke depan, kantor LBBHS ini gimana? Gimana maksudnya kan? Maksudnya yang lebih baiknya lagi. Jangan minggu, jangan ini kan, jangan berbenturan maksudnya kan. Nah itu kalau ada pendapat lain tak apa misalnya kan. Ya mungkin itu saja penyampaian dari saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi dari Mita, dia baca main dengan kopi. Minta. Silakan kita. Ganti salah. Sekretaris. Evaluasi. Silakan sekretaris. Data kalau dari aku dari ini tolen. Tahun depan lagi. Kalau saya sih sebenarnya tidak ada. Kayaknya kalau dari kawan-kawan seperti ini hampir sama sih. Yang pertama yang memang benar-benar yang memang harus kita benahi, yang pertama terkait tanggung jawab. Tanggung jawab tadi sudah disampaikan Kak Repti, Adi, Agus, semuanya ada di situ kan tanggung jawab perkara. Makanya dari itu kan saya kemarin ngomong sama kalian ketika rapat, ayo kita bagi perkara, kita bagi koordinator atau penanggung jawab masing-masing. Pada dasarnya sih sama, intinya hampir sama kan kayak gitu kan. Itu yang terkait pengelolaan perkara
tanggung jawab dan sebagainya. Nah, yang agak saya singgung nih, kayaknya teman-teman nih keluh kesah ini sama aku terus, Kak. Ibunya emaknya. Iya, kan Iya. nggak ketampung lagi. Iya, emak. Itu untuk depan kan. Iya. Nah, lagi untuk depan. Enggak. Kita ayo, lagi persilakan Ini- kita sekarang kan idenya evaluasi. Iya, ini evaluasi di Iya. tahun 2023. Itu bukan bicara yang ke depan. Iya. Jadi evaluasi. Jadi selama 2023 nih, Kak, 2022 kawan-kawannya berkeluh kesah. Lalu saat telepon kok. Keluh kesah ini, Kak, sebenarnya benar sih. Oh, tadi Ya, emak. aku terima sih, terkadang Masalah kekompakan.